Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menangani motor Yamaha Xeon RC 125 yang mengalami kendala mogok, hilang pengapian. Entah apakah yang terjadi. Sebelumnya sang pemilik telah mengeceknya. Memang di bagian pengapian itu tidak ada keluar api busi. Cuman ketika dikontak itu masih ada bunyi berdengung pada area fuel pumpnya. Ini berarti bahwa area fuel pump itu masih berfungsi dengan baik. Tinggal kemungkinan yang terjadi adalah ada sesuatu kabel atau rangkaian kelistrikan yang terputus. Marilah kita bongkar saja di bagian yang lainnya. Inilah teman, kita telah membongkar semua bodi-bodi daripada motor Xeon RC ini, agar tujuannya supaya bisa terlihat semua rangkaian kelistrikan yang ada pada motor ini. Kita bisa melihat apakah ada terjadi konslet kepada bodinya, ataukah memang ada kabel-kabel yang variasi atau kabel-kabel tambahan yang menjadi terjadi kerusakan pada motor ini. Biasanya sang pengendara atau sang pemilik memasang kunci rahasia, yang kunci rahasia itu mempunyai umur ya, mempunyai batas umurnya, apakah masih berfungsi dengan baik ataukah tidak. Nah, dan kecurigaan saya itu seperti itu ya. Ini orang memasang kunci rahasia pada bagian-bagian tertentu, tetapi kita sambil melihat-lihat letak-letak daripada komponen-komponen kelistrikan daripada motor Xeon RC ini. Untuk bagian koil itu terdapat di dekat radiator yang dekat dengan lubang busi, dan komponen-komponen yang lainnya juga bisa terlihat ketika motor ini dibongkar semua ya, bodi-bodinya. Dan air radiator itu terdapat di bawah dek kaki ya, dan di depan kunci kontak itu terdapat aki, blaster, rumah sikring, dan bendix starter ya. Oke. Untuk motor-motor yang menggunakan switch standar samping ya, seperti Matic kebanyakan, itu kita harus diperhatikan ya. Biasanya sang pengendara atau sang pemilik motor memasang kunci rahasia di bagian switch standar samping ini. Dan benar saja kecurigaan saya ketika kita melihat bahwa ada kabel dari kabel asing yang menuju ke switch standar samping ini, menuju ke atas ya, entah itu jalurnya kemana. Yang jelas di sini sangat mencurigakan. Makanya untuk mengetesnya kita akan membuka jalur ini dan akan mengetes, mengembalikan kepada posisi awalnya, apakah benar atau tidak jika kabel ini diposisikan kepada posisi awalnya. Nah, jika memang benar bisa menghidupkan mesin dan pengapian lancar, maka kita akan mengembalikan saja kepada setelan standarnya atau kabel sambungkan kepada posisi seharusnya ya. Karena memang pemakaian atau penggunaan untuk bagian kunci rahasia ini memiliki batas waktu ya, batas umur. Apakah fungsinya itu terbatas ya, ada batasan. Terlebih itu memang karena kabelnya itu adalah kabel yang kualitas jelek, dan saklarnya pun tidak terlalu bagus ya, cuman hanya mungkin bisa kuat, hanya bisa hitungan bulan ya, tetapi kesananya akan pasti bermasalah. Makanya ketika kita mengalami motor yang
bermasalah dan di sana terdapat rangkaian-rangkaian yang tambahan, maka kita perhatikan kepada rangkaian-rangkaian yang tambahan tersebut. Tidak mesti kita harus fokus ke yang lain-lainnya. Lalu setelah kita kembalikan kepada posisi normal atau posisi seharusnya kabel itu disambungkan, kita tinggal mengeceknya saja apakah dia berfungsi dengan baik ataukah tidak. Jadi kita tidak perlu mengecek kepada yang lain-lainnya seperti kita coil ataupun ecu dan lain sebagainya. Kita hanya perlu untuk membereskan kabel-kabel asing yang terdapat di sini. Makanya itulah fungsinya, itulah mengapa motor ini dibongkar secara total untuk bagian-bagian bodinya, karena memang motor ini bermasalah pada bagian kelistrikan ya, dan kelistrikan itu tidak bisa kita perkirakan ya, tidak bisa menerka-nerka, dan pengecekannya pun harus dengan teliti. Jangan sampai kita melakukan pengecekan atau pengambilan keputusan secara terburu-buru, karena mengakibatkan akan pengeluaran biaya dan waktu akan terbuang sia-sia. Ketika kita mengira bahwa ini adalah koil, setelah kita membeli koil ternyata bukan, itu hanya akan menambah biaya perbaikan ya, atau menambah waktu pengerjaannya pula. Tapi jika kita membongkar untuk semua bagian daripada bodi ini, maka kita bisa lebih fokus ya, lebih terarah. Apakah ada kabel yang terkelupas ataukah ada kabel yang asing seperti ini, apakah ada kabel yang terputus. Kita bisa dengan leluasa untuk memeriksanya tanpa harus menerka-nerka. Setelah inti permasalahan terselesaikan atau masalahnya ditemukan dan bisa diatasi dengan baik, tinggal sekarang kita memasang bagian-bagian bodinya ya, memasang kembali dan merakit kembali, merapikan kembali bodi-bodinya yang telah kita bongkar tadi. Pertama kita memasang di bagian joknya ya. Nah, bagian jok ini sangat besar, dan memang untuk Xeon RC ini mempunyai bagasi yang paling besar ya di antara motor-motor Yamaha lainnya untuk generasi tahun 2013 ini. Dan urutan perakitan kembali diawali dari bagian dek kaki ya, di bagian bawah atau footrest itu yang pertama dipasang ya, lalu dilanjutkan di bagian cover kunci kontak, lalu dilanjutkan kepada bodi kanan kiri. Setelah itu bagian bawah sirip hiu, lalu bagian belakang spakbor depan, lalu dilanjutkan kepada bagian dada atau lampu ya. Pasanglah dengan hati-hati dan jangan sampai ada baut yang tertinggal, dan jangan sampai ada yang tidak rapat. Oke teman, cukup sekian dulu dari saya untuk penanganan pada motor Xeon RC 125 yang mengalami kendala hilang pengapian. Cobalah ingat-ingat kembali apa yang telah Anda lakukan pada motor Anda. Ketika mengalami masalah, jangan panik dan jangan risau. Berpikirlah tenang, tetap tenang dan berpikir positif bahwa motor Anda itu akan baik-baik saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk penanganan motor Xeon ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada penyampaian yang kurang lancar,
mohon dimaklumi dan dimaafkan. Jangan lupa support dan dukungannya pada channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.